Baik, kita lanjutkan presentasinya ya mengenai topik 4 bagian lingkungan. Silakan Syarifah Melisa memaparkan hasil presentasinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebelumnya saya izin share screen dulu. Ya, silakan. Oke, baik, di topik 4 ini saya akan membahas tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem. Yang menjadi sasaran observasi yaitu latar belakang sosial ekonomi peserta didik, kualitas pembelajaran di kelas, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, iklim kebinekaan di satuan pendidikan, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan di satuan pendidikan, iklim kesetaraan gender, iklim inklusivitas, dan dukungan orang tua dan peserta didik terhadap satuan pendidikan. Yang pertama yaitu status sosial ekonomi peserta didik. Nah, yang menjadi sasaran observasi yaitu kelas 10-9 SMA Negeri 13 Bandung. Di kelas 10-9 ini status sosial peserta didiknya sangat beragam. Itu dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua dan jabatan. Dengan background keluarga yang berbeda, peserta didik tidak ada yang menunjukkan sikap minder ketika ada kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun kegiatan lain di luar jam pembelajaran. Hal tersebut karena berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah, salah satunya yaitu mengenai larangan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Jadi karena terbatasnya ruang parkir untuk kendaraan pribadi peserta didik, juga untuk menekan rasa minder bagi sebagian peserta didik yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Namun untuk fasilitas penunjang pembelajaran disamaratakan seperti fasilitas olahraga, lab akademik, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang ada di sekolah sebagai penunjang proses pembelajaran peserta didik. Yang kedua yaitu kualitas pembelajaran di kelas. Pembelajaran yang dilakukan di kelas cukup aktif, contohnya seperti di kelas 10-9, peserta didik cukup aktif bertanya dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru, serta mengerjakan soal yang diberikan oleh guru. Refleksi dan perbaikan oleh guru. Kegiatan refleksi yang dilakukan guru seperti memberikan pertanyaan seputar pembelajaran dan menyimpulkan hasil pembelajaran bersama peserta didik. Yang keempat yaitu kepemimpinan instruksional, yaitu dilakukan kepala sekolah dengan cara meletakkan poster atau tulisan sehingga guru dapat menerapkan kegiatan di sekolah sesuai dengan visi misi sekolah, yaitu visi mewujudkan sekolah berprestasi, sehat, religius, dan berbudaya lingkungan. Selanjutnya yaitu iklim kebinekaan di satuan pendidikan. Iklim kebinekaan di satuan pendidikan dapat dikatakan kondusif dikarenakan hal ini terlihat dari adanya anak ABK di lingkungan sekolah, tidak terdapat perilaku bullying. Selain itu, peserta didik jika ada siswa yang terlambat hadir, tidak ada hukuman beratnya, tidak ada hukuman yang berat atau hanya diberi sanksi menjadi petugas upacara. Keadaan keamanan di sekolah cukup tertib, rapi, dan tertata. Sekolah juga sudah secara disiplin menegakkan aturan yang telah disepakati. Lingkungan, budaya, dan aturan sekolah sudah diterapkan dengan sangat baik di kalangan warga sekolah. Selanjutnya yaitu iklim keamanan di satuan pendidikan. Untuk iklim keamanan yaitu iklim kebinekaan ini terlihat dari aktivitas di lingkungan sekolah yang dihiasi dengan toleransi yang cukup tinggi. Tidak ada sikap bullying ataupun hal-hal yang bisa membuat gesekan di antara perbedaan baik agama, suku, dan bahasa. Selanjutnya yaitu iklim kesetaraan gender. Untuk kesetaraan gender, warga sekolah sudah diterapkan dengan saling menghargai satu sama lain, saling menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, serta kepada kepala satuan pendidikan sudah berperilaku adil dengan semua guru dan tenaga kependidikan. Semua warga sekolah memperoleh fasilitas yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Selanjutnya yaitu iklim inklusivitas. Di SMA 13 Bandung sudah menjadi sekolah yang inklusif di mana terdapat peserta didik dengan berkebutuhan khusus di hampir setiap kelas. Peserta didik bersama guru juga dapat membantu dan mendukungnya seperti di kelas 10 yaitu ditempatkan di lantai bawah dekat dengan lorong pintu masuk dikarenakan di kelas tersebut ada ABK yang menggunakan kursi roda. Bahkan peserta didik lainnya juga saling membantu jika diperlukan bantuan.
Selanjutnya yaitu dukungan orang tua dan peserta didik terhadap satuan pendidikan. Dukungan dari orang tua dan peserta didik diantaranya yaitu program proyek dipegang oleh peserta didik di kelas 10, seperti baru-baru ini adalah proyek dari kurikulum Merdeka, yang dimana terdapat 3 tema, yaitu demonstrasi, gaya hidup berkelanjutan, dan kewirausahaan. Program ini didukung juga oleh orang tua peserta didik, bahkan di bulan Mei nanti mereka akan membuka final bazar untuk hasil proyek mereka. Selain itu, kolaborasi antara satuan pendidikan dan orang tua peserta didik bersama alumni cukup kuat, sehingga hasil dari kolaborasi ini membuat program-program unggulan sekolah lebih mudah tercapai dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya, adapun rancangan konsep kesesuaian pembelajaran dengan tingkat capaian dan karakteristik peserta didik. Rancangan atau rencana aksi nyata saya adalah ingin melaksanakan pembelajaran diferensiasi dengan menyesuaikan karakteristik peserta serta gaya belajar peserta didik. Selain itu, menerapkan pembelajaran paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau dapat dikatakan peserta didik memiliki profil pelajar Pancasila. Sebab pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang gaya belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu merancang dan menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem pembelajaran. Dapat dilakukan dengan seperti yaitu suasana ruangan yang berbeda, perbanyak interaksi, beri perhatian yang sama terhadap peserta didik, pahami latar belakang peserta didik, berikan dukungan penuh pada peserta didik, gunakan teknologi, gunakan media pembelajaran dan praktek. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan ataupun ada penambahan dari teman-teman, saya persilahkan. Baik, silakan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai pemaparan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berpihak pada ekosistem disampaikan oleh Teh Saripah Melisa. Silakan. Baik, kalau jika ada nih. Silakan Renanda Auligia. Ya, silakan. Maaf sebelumnya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Saripah. Tadi sebelumnya saya lihat ada dalam presentasinya itu Saripah mengatakan adalah dukungan orang tua. Dalam apa tadi Saripah? Bisa dilihat lagi? Oh, dukungan orang tua terhadap Iya. kesatuan pendidikan. Mana ya? Ada atasnya. Ini ya. Ini ya. Katanya adanya dukungan orang tua dan peserta didik terhadap satuan pendidikan. Dukungan orang tua yang seperti apa gitu, Saripah, yang bisa dijelaskan gitu, diperincinya lagi gitu. Untuk Oke, mungkin salah satu contoh yang nyata ya, karena kan saya juga baru-baru observasi. Jadi pas pertama observasi itu pas di kelas 10 itu lagi ada project ya, kalau kurikulum Merdeka sekarang kan project gitu. Nah, terus gurunya bilang nanti hasil-hasil dari project ini akan ketika hari bazar akan dinampakkan sama orang tuanya gitu, sebagai hasil dari karya anak-anaknya, dan orang tuanya datang ke sekolah. Dan hari itu kebetulan saya melihat sendiri bagaimana orang tua datang ke sekolah untuk melihat hasil karya-karya dari peserta didik ataupun anak-anak mereka, dan itu mungkin salah satu dukungan yang diberikan oleh orang tua kepada satuan pendidikan gitu. Berarti untuk dukungannya itu memperlihatkan hasil proyeknya itu ya? Iya. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Itu aja. Baik, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup. Silakan ditutup. Terima kasih atas atas kesempatannya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.